حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fasallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Saya dari kota suci Makkah Al-Mukarramah mengucapkan selamat Hari Santri Nasional, dan sekaligus juga saya ucapkan selamat Hari Milad Front Santri Indonesia yang kedua, yang pada hari ini menggelar peringatan Hari Santri Nasional di Masjid Al-Aqdam di Tangerang, Banten ini. Semoga acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya sampaikan kepada Front Santri Indonesia. Terima kasih saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Dan terima kasih kepada segenap ulama dan santri yang telah ikut mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipatkan ganjaran dan balasannya bagi semua pihak yang telah ikut membantu mensukseskan acara ini. Ingat bahwa Hari Santri adalah milik setiap santri. Sekali lagi, Hari Santri adalah milik setiap santri, bukan milik suatu ormas atau milik suatu golongan. Saya ulangi sekali lagi, Hari Santri adalah milik setiap santri di Indonesia yang tercinta ini, bukan milik suatu ormas dan bukan milik suatu golongan. Lucu sekali saya rasakan ada yang mengklaim bahwa Hari Santri itu adalah hanya milik ormasnya dan hanya ormasnya saja yang boleh merayakannya, serta hanya bendera ormasnya saja yang boleh dikibarkan, sedangkan bendera ormas lain tidak boleh ada. Bahkan bendera tauhid sekalipun dilarang, tidak boleh ada dalam acara peringatan Hari Santri. Dan ini sangat lucu sekaligus juga sangat menggelikan, sangat-sangat menggelikan, karena ormas ini mengklaim hanya dia satu-satunya pemilik daripada Hari Santri. Dan ironisnya, ormas yang mengklaim ini juga mengklaim sebagai kelompok yang paling benar, sedangkan selain ormasnya semua salah. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, ada oknum dari ormas ini yang sudah mulai menjadikan ormas ini sebagai agama, sehingga dia katakan bahwa ormas ini saja yang akan masuk surga, sementara yang lainnya akan masuk neraka. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Semoga kita semua, wabil khusus segenap kaum muslimin dan muslimat, para santriwan dan santriwati yang pada saat ini hadir dalam acara peringatan santri di Banten ini, semoga kita semua dijauhkan dari ormas yang sesat dan menyesatkan seperti ini. Maka itu saya tandaskan sekali lagi di sini bahwa Hari Santri Nasional adalah milik setiap santri, dari ormas manapun, dari golongan manapun, selama mereka adalah santri yang menjunjung tinggi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berhak untuk ikut memperingati daripada Hari Santri ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada hari ini saya di kota suci Makkah Al-Mukarramah sangat berbahagia dan mengapresiasi, memberikan penghargaan tinggi kepada Front Santri Indonesia yang telah menggelar acara peringatan Hari Santri di Tangerang, Banten ini dengan cara-cara yang sesuai dengan tradisi santri, di mana tadi siang sama kita lihat bagaimana 1000 santri secara bersama-sama membaca 1000 bait alfiyah di dalam Masjid Al-Aqdam. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quranul Karim, pembacaan sholawat, pembacaan maulid, pembacaan istighatsah,
kemudian juga ada mau'idhah dari para ulama. Begitulah cara memperingati daripada hari santri yang benar. Bukan memperingati hari santri dengan dangdutan, dengan joget-joget, dengan campur aduk antara perempuan dan laki. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu sekali lagi saya berikan apresiasi kepada Front Santri Indonesia, dan semoga ini menjadi contoh bagi kelompok-kelompok lain, bagi yaitu segenap umat Islam dimanapun berada. Peringatilah hari santri dengan cara-cara yang berakhlak dan beradab. Dan ingat, bagaimana hari santri ini lahir di tanggal 22 Oktober ini. Sesungguhnya pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 telah lahir risalah jihad yang dikeluarkan oleh para ulama yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi, di mana beliau mengeluarkan risalah jihad bersama para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya untuk melawan kedatangan penjajah Inggris dan penjajah Belanda yang membonceng nikah ketika itu di kota Surabaya. Kemudian risalah ini disambut oleh ribuan pondok-pondok pesantren yang menurunkan puluhan ribu santri ke lapangan untuk berhadapan perang melawan para penjajah tersebut. Sehingga pada tanggal 10 November ribuan santri gugur sebagai syuhada, menjadi pahlawan di dalam membela agama, bangsa dan negara. Karena itulah pada tanggal 10 November disebut sebagai hari pahlawan. Siapa pahlawannya? Itulah pahlawannya, puluhan ribu santri yang gugur di dalam membela agama, bangsa dan negara. Jadi sekali lagi, tanggal 22 Oktober itu merupakan hari ulama dan santri. Kenapa saya sebut hari ulama? Karena hari itulah 22 Oktober para ulama mengeluarkan resolusi jihad untuk membela agama, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita sebut sebagai hari santri karena di mana-mana santri patuh taat kepada ulama, menyambut resolusi jihad, sehingga mereka turun ke medan juang yang pada akhirnya tanggal 10 November puluhan ribu santri gugur sebagai syuhada, gugur sebagai pahlawan. Maka itu jika memperingati hari santri tanggal 22 Oktober dengan joget-joget, dengan dangdutan, dengan acara-acara yang tidak syar'i, itu akan membuat para ulama kita menangis, para pendahulu kita menangis. Itu akan menyakitkan, yaitu bagi Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan seluruh ulama-ulama sahabatnya yang dulu telah mengorbankan semangat jihad kita semua. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Front Santri Indonesia yang telah menggelar acara peringatan Hari Santri Nasional dengan cara-cara yang akan menggembirakan para pendahulu kita, yang akan menggembirakan para syuhada kita di alam barzahnya. Jazakumullahu khairal jaza anil Islam wal muslimin. Nah, kepada segenap para santri yang hadir pada malam hari ini di Tangerang ini, saya ingin ingatkan bahwa setahun yang lalu pada peringatan Hari Santri Nasional sekaligus milad Front Santri Indonesia yang pertama di Kota Bogor, saya pernah mengingatkan ketika itu, ingat bahwa suatu organisasi adalah ibarat kendaraan dalam perjuangan. Jadi suatu organisasi apapun itu hanya kendaraan perjuangan. Nah, yang namanya kendaraan, jika suatu ketika supirnya mabuk, apalagi gila, maka kita hanya punya dua pilihan. Yang pertama yaitu ganti supirnya, atau yang kedua adalah ganti kendaraannya. Sekali lagi, jadi kalau suatu organisasi yang kita ibaratkan sebagai kendaraan perjuangan, supirnya mabuk apalagi gila, maka hanya ada dua pilihan. Satu saja kita pilih di antara dua. Yang pertama adalah ganti supirnya atau ganti kendaraannya, termasuk Front Santri Indonesia yang disingkat FSI, yang saat ini dipimpin oleh yaitu Waladi Al-Mahbub As-Sayyid Muhammad Hanif bin Abdurrahman Attas hafidhahullah ta'ala wara'ah. Front Santri Indonesia jika suatu saat dipimpin oleh pimpinan yang mabuk apalagi gila, maka pesan saya adalah ganti pimpinannya atau keluar dari FSI, bubarkan FSI-nya dan ganti dengan kendaraan perjuangan santri yang baru.
Jadi amanat saya ini tidak peduli organisasi apapun. Apakah itu Front Santri Indonesia, apakah itu Front Pembela Islam yang menjadi induk daripada Front Santri Indonesia. Jadi intinya bahwa FPI ataupun FSI, begitu juga ormas-ormas yang lain, semua hanya kendaraan perjuangan. Nah, jika suatu ketika kendaraan ini supirnya mabok atau gila, maka segera ganti supirnya atau ganti kendaraannya. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Karenanya dari kota suci Makkah Al-Mukarramah saya serukan kepada seluruh ulama dan seluruh santri, khususnya yang menghadiri acara peringatan Hari Santri Nasional pada saat ini, ataupun yang mendengarkannya, yaitu di rumah atau di mana saja Anda berada dari rekaman ini, maka saya serukan segera ganti pimpinan organisasi atau keluar dari organisasi apapun yang tidak membela agama, bangsa, dan negara. Segera ganti pimpinan organisasi atau segera keluar dari organisasi manapun yang tidak menerima syariat Islam, yang menolak penerapan syariat Islam, yang mengarab-arabkan ajaran Islam, yang menghina para keluarga Nabi, yang menghina para sahabat Nabi, yang melecehkan bendera tauhid, yang menghina habaib dan ulama, yang merasa dirinya paling benar, dirinya saja yang masuk surga, mengkafir-kafirkan saudara muslim lainnya, bahkan saudara muslim lainnya divonis akan masuk neraka, hanya dia sendiri yang masuk surga. Keluar segera dari organisasi semacam ini, ganti pimpinannya atau keluar dari organisasi tersebut kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Ini juga berlaku bukan hanya untuk organisasi, berlaku untuk pondok pesantren, berlaku untuk madrasah, berlaku untuk majlis-majlis taklim. Kalau ada pondok-pondok pesantren, kalau ada majlis-majlis taklim, kalau ada madrasah manapun yang menolak syariat Islam, mengarab-arabkan ajaran Islam, menghina keluarga Nabi, menghina para sahabat Nabi, menghina, melecehkan bendera tauhid, saudara, kemudian mencaci maki para habaib dan ulama, keluar dari garis Ahlus Sunnah wal Jamaah, segera keluarkan diri kita, keluarkan diri anak-anak dan keluarga kita dari majelis atau pondok pesantren semacam itu untuk menyelamatkan mereka daripada kesesatan. Ku anfusakum ahlikum nara, ini amanat Allah. Jaga dirimu dan jaga daripada keluargamu daripada sentuhan api neraka. Na'udzubillah. Semoga kita semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Front Santri Indonesia akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa istiqamah di jalan yang hak. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya, terkait situasi terakhir di negara kita saat ini, saya ingin menyerukan kepada seluruh santri agar wajib ikut ulama dalam situasi perpolitikan negeri kita yang carut-marut saat ini ya saudara, di mana banyak rakyat dan bangsa ini yang kebingungan untuk mencari pegangan. Maka saya ingatkan kepada seluruh ulama dan juga para santri melalui peringatan Hari Santri Nasional saat ini, yaitu untuk apa? Untuk ikut patuh kepada Ijtima Ulama. Ijtima Ulama keempat telah digelar, telah menghasilkan sejumlah keputusan. Baca hasil Ijtima Ulama 4, hayati dan laksanakan. Insya Allah kita tidak akan pernah kebingungan di dalam menghadapi aneka ragam kejadian dan peristiwa perpolitikan di negeri kita saat ini. Yang paling utama yang ingin saya ingatkan adalah di antara hasil Ijtima Ulama keempat yang sangat penting untuk kita jadikan pegangan, bahwa kami di Ijtima Ulama menolak kekuasaan siapapun yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman, serta kami menolak produk hukum yang manapun yang melanggar prinsip keadilan. Sebab bagi kami, bagi Ijtima Ulama, bahwasanya justifikasi kecurangan adalah merupakan
legalisasi kejahatan, dan itu merupakan ancaman serius terhadap agama, bangsa, dan negara. Insya Allah, kalau Anda terus mengikuti satu komando, di bawah komando para ulama yang istiqamah, Anda tidak akan pernah bingung menghadapi aneka ragam peristiwa kejadian yang sedang berlangsung di negeri kita saat ini. Itu pesan yang ingin saya sampaikan dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Sekali lagi, selamat Hari Santri Nasional, selamat Milad FSI yang kedua, selamat kepada seluruh Anda yang hadir pada acara peringatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melimpahkan rahmat dan barakatnya kepada Anda semua. Akhirnya saya ingin bertanya kepada semua santri yang hadir di sini, ayo siap-siap jawab pertanyaan semua. Semua siap-siap jawab pertanyaan saya. Saya mau tanya, semua siap? Jawab yang kompak, jawab. Apakah segenap santri Indonesia siap ikut ulama istiqamah? Sekali lagi, siap ikut ulama? Sekali lagi, siap ikut ulama? Takbir! 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 Sallu ala nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad wa ala ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat, berjuang, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.